Enhorabuena desde Indonesia, Dimas Eki. Belum pernah ada rider Indonesia yang main di 24 Hour Le Mans. Kemarin lihat ada opportunity, jadi saya tertarik untuk ikut. Awalnya diajak sama tim. Yang pasti sih kita cari tahu karena kan saya ada experience balap Suzuka 8 jam. Terus sebelumnya menang di Suzuka 4 jam. Terus event 24 Hours Le Mans ini kan benar-benar event menurut saya yang salah satu event sakral di balapan motor. Karena dia 24 hours, 3 pembalap, yang pasti butuh ketahanan ekstra dan juga teamwork yang bagus. Itu sih. Alhamdulillah sponsor yang mensupport MS Government, Mas Gilang. Salah satunya terima kasih Mas Gilang, juga ada Atorik, Billy yang kemarin juga datang buat support saya langsung. Terus juga ada HTJRT, Mas Chandra, terus juga ada Juragan Helm yang mensupport saya helm balap HJC buat kemarin tampil di sana. Dan juga Kushitani Jepang yang membuat 2 racing suit khusus buat balapan Le Mans kemarin, dan juga Alpine Star yang ngasih saya 2 sepatu balap dan 1 sepatu untuk latihan motocross. Yang pasti excited karena kan saya terakhir di Le Mans itu 2019 waktu Moto2 Grand Prix. Terus bisa kembali di sana sangat interesting dan sangat nggak sabar ya sebenarnya buat langsung coba tracknya dengan semua situasi kondisi weather saat saya ada di sana. Jadi 2 minggu sebelum race saya datang ke sana, ada tes dulu selama 2 hari. Yang pasti saat saya tes itu cuacanya sangat-sangat dingin karena masih sempat ada di bawah 0 derajat waktu di pagi hari. Terus di first session hari pertama itu adaptasi dengan ban endurance Dunlop karena kan waktu Suzuka Tower saya pakai Bridgestone. Terus adaptasi juga dengan motor Kawasaki ZX10 karena saya belum pernah naik motor 1000 selain Honda saat itu. Terus juga adaptasi dengan tim yang biasa saya kerja dengan data. Ini kan tanpa data, jadi kita butuh waktu di atas motor lebih, tapi kita harus bisa sharing. Saat itu ada 4 pembalap, bisa sharing timing dan motor saat free practice. Dan di hari kedua ketika sudah mulai improve timing, cuman salah satu pembalap big crash di turn 1 Le Mans karena turn 1 itu cukup kenceng ya. Kalau motor 1000 endurance mungkin 260-280-an sebelum masuk ke turn 1, dia lose the front, motor kebagi 2 gitu. Jadi harusnya habis itu session saya, jadinya saya nggak bisa dapat session lagi. Jadi hari kedua half day gitu udah stop dan besoknya harus balik ke Indonesia untuk memperirit pos. Sebenarnya sangat di luar dealing awal ya, karena kan di awal itu kita udah ada komunikasi kalau kita tuh bakal saya bakal main karena kan di awal saya di-invite sama timnya untuk join ke tim tersebut untuk ikutan di endurance. Saya bilang kenapa ada 4 rider, karena kan saya udah dipastikan untuk ikut. Kenapa harus ada 4 rider? Karena satu lagi itu untuk reserve, untuk tes. Oke. Terus ada dealing juga untuk masalah kita datang ke sana, kita harus bawa berapa, dan kita udah dapat fasilitas apa segala macam. Itu oke, udah deal di awal. Terus ketika kualifikasi, ini real situation, bisa tanya juga sama yang kemarin datang langsung ke track, Billy. Kalau di session saya itu sebenarnya udah half dry, half wet. Tapi kan actually-nya normalnya kita tim dan rider itu harus punya komunikasi nih.
kapan harus ganti ban dry, apakah emang udah bisa langsung dari session awal itu bisa pakai dry atau pakai wet segala macam. Dan kita bisa lihat juga dari TV itu kan, misalkan sektor 1, sektor 2 ini dry, sektor 3 ada sedikit wet, sektor 4 ada beberapa patch wet tapi bisa pakai slick. Jadi kita nggak waste time untuk pakai wet di dalam track. Dan ketika saya masuk ternyata emang kondisinya itu udah memungkinkan untuk pakai dry. Maksudnya during session itu pasti akan bisa dapat waktu yang bagus pakai ban slick tire. Cuman kemarin saya tetap pakai wet dan last 5 minutes gitu baru masuk pit dan diinfokan untuk ganti slick. Cuman during pergantian emang memakan waktu. Jadi ketika saya keluar lagi saya nggak bisa dapat lap time pakai slick tire dan waktunya nggak cukup bagus gitu untuk sesi qualifying satunya. Tapi di compare pembalap lain saat qualifying satu mereka dapat kondisi yang lebih bagus karena kan setelah saya tracknya udah dry di racing line dan segala macamnya, dan di qualifying 2 itu hujan dan saya udah feeling nggak akan diturunin. Kenapa? Karena waktu qualifying hujan cuma saya yang dimasukin dan saya bisa buat waktu yang cukup bagus kan di di 15, tapi di overall di Superstock Class nomor 7 dan yang lain nggak masuk. Ini tanda tanya besar buat saya. Dan ketika sebelum dinner saya dipanggil, dia berempat ngomong kalau ada owner timnya, ada manajer timnya, ada mekaniknya, kepala mekanik dan segala macam. Dia bilang, wah kita nggak bisa karena catatan waktu saat kualifikasi kamu tidak cukup bagus. Saya bilang, ya dari awal kita ini tim, kenapa kita nggak ada komunikasi strategi yang diterapin dari awal, planning kita mau seperti apa sebelum mulai session. Saya udah ngomong itu dari hari pertama tapi emang nggak pernah ada. Yang cukup anehnya lagi, kenapa saya diomongin di awal untuk balapan jadi pembalap pertama, kok saya yang di move ke reserve yang untuk stay di paddock. Kalau ada kenapa-napa baru saya akan menggantikan rider tersebut, karena ini nggak ada di perjanjian di awal. Tapi mereka kayak untuk mengintimidasi supaya saya tidak bisa race, kita akan pakai 3 rider yang lainnya dan kamu bisa aja stay di pad. Saya bilang, dengan effort saya untuk mendapat sponsor dan support dari sponsor semuanya, saya sudah bolak-balik untuk sampai di sini, untuk minta dapat support dari IMI juga, license dan segala macam untuk pengurusan visanya. Dengan semua effort yang saya usahakan, kenapa omongan tim dan saya itu nggak sesuai yang kita bicarakan di awal? Yang pasti saya kecewa banget. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya bilang ke tim, I have no respect dan saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena kalian yang nggak sesuai dengan omongan awal. Saya bilang ini 24 hours, ini bukan balapan sprint race. Session saya qualifying itu nggak sama dengan rider lainnya, jadi saya sangat merasa dirugikan. Dan di luar itu saya juga lihat spot penempelan sponsor tempat saya diganti dengan rider yang menggantikan saya dengan sponsornya dia. Jadi ada indikasi mungkin rider tersebut mungkin top up lebih atau seperti apa, saya juga nggak tahu karena kurang ada komunikasi detailnya dari tim dan saya, karena mereka ada membahas ketika menginfokan itu, ya kita udah pay you, kita membayar apartemen kamu, kos kita yang dikeluarkan buat kamu itu lebih besar segala macam. Nah, tapi balik lagi saya bilang kita punya perjanjian di awal, kalau emang tim nggak mau untuk mengcover hotel itu kurang, kita bisa top up kan, tapi kan nggak ada komunikasi. Saya bilang jangan bahas ini di akhir karena kita udah punya dealing di awal. Saya jadi ngelihat tim ini nggak profesional karena nggak seperti omongan atau perjanjian di awal. Sedih karena saya udah memimpikan untuk balapan di sana kan, karena challenging opportunity lainnya yang mungkin saya bisa balik ke pentas balap lagi untuk di tahun ini dan tahun kedepannya, karena Eurosport dan media dari endurance juga antusias banget karena kan first Indonesia rider race in 24 hour Le Mans, karena mereka in the future itu akan datang ke Mandalika yang katanya akan buat endurance 8 hours di Mandalika seperti waktu di Sepang saat itu. Jadi menurut saya pribadi dan seluruh sponsor yang mendukung
saya minta maaf karena nggak bisa balapan tampil di sana, tapi saya udah ikut sampai kualifikasi. Terima kasih buat supportnya semuanya, karena saya jujur ngerasa sangat kecewa karena kan tanpa ada support sponsor semua, teman-teman semua, atau doa dukungan dari teman-teman semua, saya nggak bisa sampai ke sana kemarin. Tapi mungkin ini bukan saatnya saya balap lagi, mungkin nanti disiapin untuk event yang lebih pas dan lebih baik buat saya di kedepannya, insya Allah ya. Jadi mungkin penjelasannya seperti ini sih, kenapa saya kemarin nggak bisa balap, dan saya nggak banyak ngomong di sosmed saya juga karena emang nunggu momen ngomong seperti ini, karena interesting saya buat balapan di endurance itu kemarin cukup besar, tapi ketika dikecewakan sama tim, saya juga tidak bisa mengecewakan sponsor atau teman-teman yang support saya sampai sejauh itu. Jadi mohon tetap support dan doanya, semoga nanti ada buka opportunity balapan lainnya buat saya di kedepannya atau mungkin di tahun ini, kita lihat aja nanti. Sebenarnya dari tahun lalu tuh udah buka jalan opportunity buat ke balapan sprint race kejuaraan dunia, atau mereka balapan mungkin di Asia yang kayak temen tahu kan minggu ini ada balapan juga. Cuman balik lagi, kita kan mau balapan yang proper, bukan balapan as a participant doang, bukan balapan untuk penambah participant event doang gitu. Jadi karena kemarin ngelihat semua detailnya masih belum sesuai yang kayak kita targetin, jadi kita masih menunggu. Dan salah satunya mungkin di event endurance juga, tapi di Asia, tapi masih menunggu timnya juga. Dan mungkin untuk balapan Asia as a wildcard juga masih menunggu juga possibility sama opportunity timnya nih. Jadi kita bukan sekedar ikut, karena kita ikut pasti ada target yang kita harus capai juga kan. Jadi lebih ke situ sih, mudah-mudahan ada opportunity nih yang bisa saya ambil di tahun ini at least, atau di tahun berikutnya. Yang pasti sih untuk teman-teman Indonesia nih, atau yang hobi otomotif balapan motor, tetap support semua, mau siapapun pembalap Indonesia yang main di level Asia ataupun Eropa ataupun kejuaraan dunia, karena mereka atau saya termasuk itu yang ngebawa bendera Indonesia di event balap tersebut. Jadi saya rasa dukungan, support, atau komen positif di sosial media itu sangat ngebantu untuk menaikkan motivasi untuk tampil lebih baik.